On April 8, 2022, the European Union issued a fifth round of sanctions against Russia. And, ladies and gentlemen, I think that measures on oil and even gas will also be needed sooner or later. Did you get that? Even gas will also be needed sooner or later. Tiap negara sangat membutuhkan pasokan energi. Ketersediaannya sangat menjadi fokus utama bagi suatu negara karena energi merupakan sumber kehidupan bagi rumah tangga nasionalnya. Jika suatu negara tidak dapat memenuhi dari sumber dalam negeri, maka negara tersebut akan supply dengan cara mengimpor dari negara lain. Seperti saat ini negara-negara industri maju di Eropa Barat banyak menggantungkan kebutuhan dari energi gas alam. Besarnya produksi dan juga kebutuhan energi gas didapatkan melalui impor. Impor gas alam terbesar di Eropa Barat yaitu dari Rusia, yang diketahui bahwa Rusia memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia. Tingkat ketergantungan Eropa Barat terhadap suplai energi gas alam terlihat dari Jerman, di mana Jerman menjadi negara importir gas alam terbesar, di mana hampir 40% kebutuhan gas alam Jerman berasal dari Rusia. Tidak hanya itu, impor energi gas alam Jerman juga berasal dari Norwegia sebesar 36% dan Belanda sebesar 19%. Kerjasama ini bermula dari kesepakatan pembangunan proyek pipa gas alam Nord Stream yang terkoneksi langsung dari Rusia menuju Jerman. Dipilihnya gas alam sebagai sumber energi utama karena Jerman terlibat dalam diskusi tentang masalah nuklir. Oleh karena itu, pengembangannya harus dihentikan. Nah, untuk itu gas alam telah muncul sebagai alternatif utama yang sangat baik untuk Jerman. Ini akan memungkinkan Rusia, pemilik cadangan gas alam terbesar, untuk melayani sebagai pemasok gas utama ke Jerman melalui proyek pipa gas Nord Stream melalui rute Laut Baltik. Namun dengan kerjasama pipa gas tersebut justru kini menjadi ancaman bagi negara-negara di kawasan Eropa. Perang yang saat ini terjadi antara Rusia dan juga Ukraina memberi dampak yang sangat besar terhadap negara-negara Eropa, khususnya Jerman itu sendiri. Rusia telah menutup saluran pipa gas Nord Stream ke Eropa karena apabila Rusia memberhentikan pasokan energi gas alam ke Eropa, terutama Jerman, mereka akan menderita berkepanjangan dengan keamanan energi yang terganggu. Nah, di sini selanjutnya ada beberapa aktor yang terlibat dalam kasus ini. Ada aktor protagonis dan juga ada aktor domestik. Pertama ada Olaf Scholz. Olaf Scholz itu sendiri adalah seorang politikus Jerman yang menjabat sebagai kanselir Jerman saat ini. Kemudian ada Robert Habeck, adalah seorang politisi Partai Hijau yang saat ini menjabat sebagai Menteri Ekonomi dan Energi Jerman. Kemudian di sini ada Annalena Alma Baerbock, adalah politikus Jerman dari Partai Allianz yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Jerman sejak 2021. Selanjutnya ada aktor dari luar negeri atau aktor antagonis yaitu Rusia. Pertama ada Vladimir Putin, adalah presiden Rusia yang saat ini dengan masa jabatan terlama kedua yang ada di Eropa. Aktor luar negeri yang selanjutnya adalah Uni Eropa yang merupakan organisasi internasional yang terdiri dari 27 negara Eropa yang bekerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, serta keamanan. Kemudian ada Ukraina yang merupakan negara yang ada di bagian Eropa Timur dan berkonflik dengan Rusia. Kemudian di sini ada NATO atau the North Atlantic Treaty Organization yang merupakan Pakta Pertahanan Atlantik Utara, dibentuk pada tahun 1949 oleh Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Eropa Barat untuk memberikan keamanan kolektif terhadap Uni Soviet. Selanjutnya di sini ada dampak sosial yang terjadi akibat dari perang tersebut. Nah, konflik perang di Ukraina Timur berdampak pada keamanan dan stabilitas geopolitik Eropa dan negara-negara lain di dunia. Jadi ada efek global dari konflik perang antara Ukraina dan juga Rusia. Jerman merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari adanya konflik di Ukraina. Pada dimensi sosial dan budaya, masalah yang utama dihadapi Jerman dan negara-negara di Eropa pasca konflik Ukraina adalah masalah imigran. Nah,
Pada akhir tahun 2020 tercatat terdapat 1.347.404 juta jiwa warga Ukraina yang memiliki izin tinggal yang sah di Uni Eropa, dan di Jerman sendiri terdapat kurang lebih 80.000 imigran. Dan hal tersebut menempatkan warga Ukraina sebagai negara yang non-Uni Eropa terbanyak yang memiliki jumlah total izin tinggal resmi di Uni Eropa terbanyak ketiga. Para imigran tersebut tentunya membawa masalah sosial dan ekonomi mereka yang dapat mempengaruhi ekonomi sosial dan juga budaya yang ada di sana. Perbedaan budaya yang mereka bawa dari Ukraina tentunya dapat mempengaruhi budaya asli negara tersebut. Selanjutnya adalah dampak ekonomi. Sejak dilancarkannya serangan operasi militer khusus Rusia ke Ukraina, beberapa hal telah dilakukan oleh banyak negara yang untuk mengancam invasi tersebut. Salah satunya adalah Jerman. Jerman bersama negara-negara di Uni Eropa melancarkan sanksi ekonomi berupa embargo, minyak mentah dan produk minyak kepada Rusia serta berbagai diplomasi untuk menghentikan serangannya ke Ukraina. Rusia kemudian membalas hal tersebut dengan mengurangi suplai gas mereka pada Nord Stream 1 kepada beberapa negara di Eropa. Hal tersebut sangat berakibat fatal. Krisis Ukraina dengan demikian memiliki dampak besar pada perekonomian Jerman. Menurut data alternatif, inflasi tahun ke tahun BBM meningkat dari 26,3% pada 23 Februari menjadi 47,3% pada bulan April di tahun 2022, dan inflasi harga minyak dari 43% pada 23 Februari menjadi 100,8% pada April 6, 2022. Harga barang-barang pokok dan konsumsi di Jerman meningkat dengan drastis. Harga konsumen naik tajam lagi di awal tahun. Pada kuartal pertama tahun 2022, tingkat inflasi meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun dari 5,4% menjadi 6,1%. Hal tersebut tentunya membuat sektor perekonomian di Jerman dan mendorong tingkat inflasi di Jerman. Selanjutnya adalah dampak politik. Untuk menghentikan serangan Rusia ke Ukraina, Jerman menggunakan berbagai cara diplomatik seperti Jerman berhasil menentang pengiriman senjata ke militer Ukraina serta penempatan permanen pasukan organisasi Perjanjian Atlantik Utara atau NATO di Eropa Timur yang akan melanggar undang-undang pendirian NATO. Rusia bukan hanya itu, pada tahun 2014 dan 2015, Jerman, Rusia, Ukraina, dan Prancis menyetujui protokol Minsk 1 dan 2 untuk mendamaikan konflik Rusia dan Ukraina serta melindungi kepentingan luar negeri Jerman. Menanggapi invasi tersebut, Kanselir Olaf Scholz dia mengumumkan rencana 100 miliar euro untuk meningkatkan angkatan bersenjata, berjanji untuk mengakhiri ketergantungan pada bahan bakar fosil Rusia, dan untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua menyatakan Jerman akan mengirim senjata ke zona konflik. Selanjutnya di sini kami membahas mengenai teori. Kita menggunakan dua teori, yaitu teori geopolitik dan juga teori strategi keamanan energi. Yang pertama, teori geopolitik dalam keamanan energi dan geopolitik di Jerman. Keamanan energi saat ini bahkan tidak hanya berfokus pada mengenai keamanan negara dan energi saja, melainkan juga menjadi sebuah permasalahan yang kompleks menyangkut pengamanan wilayah potensial bagi negara, keamanan ideologi, serta keamanan wilayah yang secara langsung berbatasan dengan wilayah-wilayah negara lain. Untuk itu, permasalahan keamanan energi di Eropa, khususnya Jerman ini tidak dapat dipisahkan dari konsepsi geopolitik, di mana keamanan energi dalam perspektif ekonomi politik internasional tidak lain adalah hubungan ketergantungan antara negara-negara dalam pemenuhan ekonomi antar negara. Untuk itu, kelompok kami mengangkat teori geopolitik untuk membahas isu keamanan energi dan geopolitik di Jerman. Alasan kami memilih teori ini yang pertama adalah geopolitik menjelaskan mengenai strategi kebijakan politik negara Jerman dalam menjaga keamanan energinya yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Rusia, yaitu mengimpor gas dari Rusia itu sendiri guna memenuhi pasokan energinya, sehingga Jerman akan merasa lebih aman jika energi yang dibutuhkan terpenuhi. Alasan kedua adalah ketergantungan Jerman akan gas alam terhadap Rusia, sehingga Rusia menjadi importir gas alam terbesar di Jerman, yaitu sebanyak 40%, agar keamanan energi di Jerman cukup terpenuhi tanpa masalah maupun krisis. Selanjutnya adalah
adalah alasan ketiga dapat dilihat dari dampak yang dirasakan oleh Jerman akibat perang Ukraina dan juga Rusia, di mana mempengaruhi keamanan dan stabilitas geopolitik di Jerman itu sendiri. Teori yang kedua adalah teori strategi keamanan energi. Pada teori ini, alasan kami memilih teori ini adalah pertama, kasus ini membahas mengenai berbagai macam upaya Jerman untuk menjaga pasokan energi di negaranya. Jerman dalam strateginya adalah melakukan importir dari beberapa negara yang menjadikannya Jerman sebagai negara importir dalam strategi keamanan energi. Misalkan dari kebijakan yang mengimpor gas alam yang dari Belanda, Norwegia, dan Rusia yang terbesar. Salah satu strategi importir yang diterapkan oleh Jerman adalah standby rationing plan dan stockpiling, yaitu menyimpan stok energi sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan yang dilihat dari adanya proyek besar antara Jerman dan Rusia, yaitu Nord Stream, yakni jaringan pipa gas yang membentang dari Rusia ke Jerman di bawah lautan yang memberikan hampir 50 juta kubik meter per hari. Alasan yang kedua dapat dilihat dari adanya strategi Jerman dalam swasembada energi atau self-sufficiency, yaitu usaha bergantung sepenuhnya pemenuhan dari dalam negeri, yaitu dilihat dari cara pemerintah Jerman yang menurunkan konsumsi gas untuk industri dan rumah tangga sebesar 15 hingga 20%. Tidak hanya itu, Jerman bahkan dapat bertahan 2,5 bulan tanpa gas Rusia pada musim dingin. Menurut kelompok kami menentang apa yang dilakukan oleh PM negara Jerman Olaf Scholz dikarenakan beberapa statementnya yang sangat mementingkan ego dan tidak melihat prospek kedepannya untuk negara Jerman dalam hal energy security, diplomasi, dan penanggulangan imigran korban perang antara Rusia dan Ukraina. Belum lagi untuk menghadapi cuaca musim dingin yang dapat dibilang sangat ekstrim untuk beberapa bagian dari negara Eropa termasuk juga negara Jerman.